kayak ini. Jadi ya ada betul juga STY kemarin menerapkan dengan counter attack dengan 3-4-3-nya STY kan. Karena dia tahu kualitas kita ya harus bermain seperti itu untuk counter attack. Nah, kita melawan Bahrain mungkin seperti itu. Tidak akan parkir bus terus, tetapi akan lebih menunggu serangan untuk counter attack bermain. Halo, kita berjumpa lagi di Sport Time. Masih bersama Bung Roni Pagemanan, Siap. jurnalis senior Siap Om pengamat Boy. sepak bola. Apa kabar, Bung? Baik, baik, baik. Sebentar lagi mau lebaran nih, Bung ya. Iya, Tinggal hitungan hari, 10 betul. hari lagi ya. 7 hari lagi mungkin kita lebaran ya. Hmm, Pasti udah persiapan semua. iya. Tapi yang pasti kita mempersiapkan untuk laga penentuan Indonesia Bahrain ya. Indonesia Bahrain Selasa malam. Ya. Pukul 21.30 ya, Bung. Iya, sekitar situ ya. Bukan 20.30 kalau salah. 20.30. Iya. Oke. Berarti setelah berbuka puasa. Setelah berarti- berbuka puasa memang sudah diatur dengan baik. Oke. Nah, Bung, update terbaru dari persiapan timnas. Ya. Apa yang Bung Nopan ketahui? Ya, ketika kemarin sebelumnya ada Clifford dan tim kepelatihan Lansat, Pastur, Gerald Vandenberg memimpin latihan itu di Stadion Madia. Ada dua pemainnya memang yang agak terpinggirkan latihan tersendiri mungkin ini ya kebugaran soal pemulihan kebugaran jam Sandy Walsh dan juga dengan Ole Romani sehingga banyak yang menanyakan gimana kondisi kedua pemain tersebut terutama Ole Romani. Iya. Nah, saya boleh tegaskan di sini ketika Om Boy misalnya menanyakan ada kabar terbaru apa, saya memastikan ini kabar baik bahwa Ole Romani tersedia untuk menghadapi Bahrain. Aduh, Mantap. ini Dan dia siap. Bukan cuma siap bermain tapi siap bikin gol. Itu yang paling penting kan? betul. Ya. Karena kalau kita melihat aksi dia ketika melawan Australia. fighting spirit, Betul. gol yang dia buat tidak pernah menyerah. Betul. Dalam kondisi apapun. Memang kita butuhkan striker seperti itu. Iya, pemain yang terus bisa bergerak. Akhirnya kita punya striker Iya, sekelas Ole Romani. betul. Bisa bermain di berbagai posisi ya. Nomor 9 dia Ya. bisa, nomor 10 dia bisa. Jadi ini kita mendapatkan suatu hal yang bagus ya. Beruntung kita bisa mendapatkan oleh Romani Ya. yang sekarang main di Oxford dan dia sudah menunjukkan kelas dia ketika melawan Australia kemarin tampil oke dan gol yang dia bikin tuh nggak mudah. Kelas, Bung. Kelas. Ada satu pemain di depan dia dan bolanya dilewatin dulu kan. Ya. Dicongkel dulu sama dia, kemudian dia bisa melihat posisi Matthew Ryan maju dan dia Ya. bisa menembak bola sehingga bola bisa masuk. Ya. Jadi saya bilang ketenangan dia itu yang diperlukan kan. Itu menit keberapa, Bung? Menit 76. 70-an. 76. Saya bayangkan kondisi fisik tentunya Oh, harus terkuras. prima Prima. untuk melakukan eksekusi Iya. di menit yang sebenarnya secara fisik juga Udah, terlatih, Bung. iya, karena kan sepanjang babak pertama dia berlari terus. Boy. Iya. Kita kan lihat menyaksikan bersama-sama. Betul. Ke kiri, bola di kanan dia ke kanan. Betul. Karena ya, posisi dia memang free roll, bermain di belakang strike. Jadi memang dia minta bola terus bisa bergerak. Tapi dia masih bisa bermain dengan stabil. Saya pikir poin tertinggi dari pemain Indonesia yang tampil melawan Australia oleh Romani. Tapi itu yang membuat dia agak kurang bugar ketika habis pertandingan. Ya. Ya, dia agak menunduk dan sempat didatangi oleh Emil Audero dan juga bisa berbicara dengan dia. Tapi mungkin ada sesuatu yang dia rasakan kurang Iya. begitu oke. Otot yang Otot yang terlalu tertarik mungkin karena letih. Iya. Sehingga itu yang membuat dia tidak latihan secara bersama-sama. Tapi mulai hari ini dia sudah ikut latihan dan kabar terakhir tim medis sudah melakukan suatu itu dengan dia observasi semua keadaan dia dan menyatakan bahwa dia siap bermain pada tanggal 25. Kalau Sandy Walsh bagaimana, Bung? Sandy Walsh juga ini kabar bagus dan Sandy Walsh tersedia bisa bermain. Jadi kita bagus lah kecuali Mes Hilgers. Ya. Ya, Mes Hilgers yang ya dikatakan dia harus kembali karena harus pemulihan di klubnya, kebugaran dan itu diizinkan ya itu. Jadi kita tanpa Hilgers nanti ketika melawan Bahrain. Ya. Tapi kita punya Ole yang fit. Oleh Sandy juga sudah bisa bermain. Oke. Dan kita mendapatkan 2 pemain tambahan lagi. Ragnar Oratmangun yang kembali dari akumulasi dan Justin Hubner yang bermain di belakang. Jadi kehilangan Mes Hilgers nggak apa-apa. Ada Justin Hubner dan ada Rido yang bisa bermain mendampingi Jai Ises. Ya. Kan itu kan 3 formasi yang melawan Arab terakhir. Betul. Ya kan? Ya. Yang Arab sulit untuk bisa masuk. Kita clean sheet loh lawan Arab. Ya. Bagus kita Betul. tampil di lini belakang. Terlepas dari Justin Hubner dapat kartu merah, Boy. Ya kan? Betul. Nah, berarti sekarang, Bung, kondisi timnas ini sekarang secara psikis, mental mereka sudah melupakan kekalahan kemarin. Harus move on. Harus lupakan itu. Ya. Fokus lawan Bahrain. Fokus konsentrasi melawan Bahrain. Iya. Oke. Latihan pemulihan fisik dan juga pematangan taktik ya berarti ya. Iya. Di 2-3 hari Iya. sampai besok. Hari H, ya.
Dan yang menarik Ya. bahwa pelatihnya Patrick Kluivert. Dan tentunya yang merancang semua strategi yang memimpin itu Alex Pastoor. Ya sebenarnya mestinya kan Alex Pastoor yang kan harus jadi pelatih. Tapi yang lebih banyak lebih banyak diam Kluivert. Yang merancang sekarang tim itu adalah Alex Pastoor, itu otaknya. Dia yang memimpin latihan semua, ya strategi apa semua. Jadi mungkin bagi Kluivert tinggal terima laporan dari Alex. Ya. Bagaimana dia memimpin, dan memang bagus. Ini kan pelatih yang kelas lah. Jadi dia yang memimpin sama Dani Lansat itu untuk semua pemanasan, latihan, semua taktik, strategi apa yang harus dimainkan. Dan mungkin akan berbeda, Boy. Kalau kita bermain di Australia kemarin yang lebih terbuka dengan garis pertahanan yang tinggi, dan itu kan dia sudah lihat dan dia pahami kan bahwa tidak mungkin bermain seperti ini. Ya. Dengan gaya ini. Jadi ya ada betul juga STY kemarin menerapkan dengan counter attack dengan 3-4-3-nya STY kan. Karena dia tahu kualitas kita ya harus bermain seperti itu untuk counter attack. Nah, kita melawan Bahrain mungkin seperti itu. Tidak akan parkir bus terus, tetapi akan lebih menunggu serangan untuk counter attack bermain. Ya. Entah mau pasangan dengan apa, dengan 4-3-3, tapi kita tidak boleh bermain terbuka. Karena Bahrain juga kan butuh menang. Dia nggak boleh kalah lawan kita. Kalau kalah juga makin sulit dia untuk bisa bersaing paling tidak ke posisi keempat di klasemen. Jadi ini pertandingan jual beli serangan nantinya di GBK. Bung Ropan, kita mungkin harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Ya kan, kualitas kita pemain kita ya memang tidak sekelas Jepang. Oh ya. Tetapi paling tidak dengan materi pemain yang ada, kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Ketika mengalahkan Bahrain 2-0. Ya. Ya kan pelatihnya sendiri bilang, 60 menit mereka sulit sekali menembus Bahrain. Tapi tetap ofensif dengan kesabaran. Ya. Nah, apakah hal itu juga bisa kita lakukan? Karena gaya kita tetap terbuka, Bu. Tetap menyerang. Ya pasti dalam penguasaan bola kan itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert, penguasaan bola yang tinggi. Sama lawan Australia kan kita penguasaan bola tinggi, Boy. Sampai 61% berbanding 39%. Ya kan? Tetapi kan kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Nah, di sini pun kita pasti akan lebih banyak menguasai. Cuma mungkin bermain tidak terlalu terbuka, lebih sabar. Yang omong maksud tuh lebih sabar, tidak perlu terburu-buru, lebih sabar untuk bisa bermain dengan mereka. Karena bukan tidak mungkin Bahrain akan mengikuti gaya main yang dilakukan oleh Cina, oleh Australia. Di balik mereka lebih menunggu, bukan Indonesia. Di balik mereka yang memberikan kesempatan kita untuk keluar, dan itu yang mereka dapatkan. Bukan tidak mungkin Bahrain melakukan hal demikian. Karena mereka bisa melihat video pertandingan terakhir kita melawan Australia kan begitu. Australia tunggu, rapat di pertahanan, kita sulit masuk. Ya, dan itu dilakukan juga oleh Bahrain lawan Jepang kemarin. Selama 45 menit dibuat Jepang tuh agak frustrasi. Betul. Mereka lebih dalam bermain. Walaupun Jepang penguasaan bola yang lebih kuat dari mereka. Betul. Ya, tapi akhirnya mereka mampu untuk bisa menahan paling tidak sampai 60 menit itu mereka bermain luar biasa. Sebelum Daisuke Kamada masuk, ada perubahan dari Moriyasu babak kedua, dan dia bisa membuat gol umpan dari Kubo. Dan itu yang perlu kita miliki ya. Ya. Gaya dan permainan seperti yang dilakukan oleh Jepang. Sabar, itu yang penguasaan bola, tetap tenang semua. Itu yang tidak terburu-buru. Dan kita lebih enak bermain nantinya di depan publik sendiri, Boy. Kenapa kita lebih enak? Karena kita punya Ragnar yang bisa mendukung Ole Romani. Kemarin kan kita tidak punya Ragnar, makanya Ole lebih banyak bergerak, akan dia bekerja sendiri sepanjang pertandingan. Karena dukungan itu nggak ada. Sementara dari tengah, Tom Haye dan Nathan sibuk bermain ke dalam untuk menjaga Irvine dan Aiden O'Neil ketika lawan Australia. Bung, bagaimana kita mengartikan kesabaran, bermain yang sabar? Saya berpikirnya bahwa kita harus punya lini tengah yang betul-betul bisa megang bola, bisa melakukan passing-passing yang bagus dan sabar ketika melakukan penyerangan. Gimana, Bung? Kalau kemarin kita berkaca lawan Australia kan kita tidak punya itu. Tidak punya. Kita waktu itu memasang Tom Haye dan Nathan. Dan kita tidak punya keseimbangan di sini. Dua-duanya untuk bisa bertahan. Selain pertahanan yang tinggi, tapi dua-duanya tidak mampu untuk bisa menahan Aiden dan juga dengan Jadi Irvine. Apa yang Bung Ropan bayangkan? Jadi harus ada satu pemain yang masuk. Saya selalu menginginkan itu adalah Joy Pelupesi. Kalau kemarin lawan Australia dia bermain itu lebih enak bagi Tom. Tom nggak bisa ngatur bola kemarin, kenapa? Karena dia juga sibuk bertarung dengan gelandang-gelandang Australia. Nah, lawan Bahrain harus perlu ada 3 di sana. Memberi kesempatan kepada Tom nantinya untuk bisa mengatur ritme permainan. Ya kan, apalagi Ragnar sudah ada, lebih enak dia untuk bisa Nah, tugas Tom itu diambil oleh Joy Pelupesi bersama dengan Ivar Jenner, membangku cadangan Nathan yang tidak tampil bugar kemarin tidak oke. Ivar sebagai box to box untuk merebut bola. Lawan Bahrain begitu.
Karena Bahrain itu punya kekuatan di tengah, boy. Betul. Sangat kuat. Ali Madan Sangat di sana, kuat. ya Muhammad Jazim, Ya. ya. Kemudian ada juga Mahdi Al-Humaidan. Ada Aswad, ada Said, Ya, dua pivot ya. mereka Kalau itu pivot double kan pivot. bermain ada Said Bia yang Iya. bermain sana dan kapten mereka Alzad Kamil. Betul. Dia akan bermain. Itu double pivot Itu mereka kuat dua. sekali Kuat. mereka. Itu yang membuat Wataru Endo dan kawan-kawan agak kesulitan kan. Ya. Mitoma, Minamino kemarin harus bertarung ya, masuk ke dalam, lebih jauh ke dalam. Tapi kita harus belajar dengan apa yang dilakukan Jepang. Kita harus punya juga pemain-pemain yang bisa bertahan dengan kuat. Nah, kalau dan tipikal Wataru Endo itu ada di Joe Pelupesi. Dia Box yang to box. box to box yang bisa bermain di sana. Kita punya itu. Bersama dengan Ivar akan kuat. Artinya begini, bisa mengontrol dua gelandang berbahaya dari Bahrain. Itu yang saya bilang tadi. Ada yang bikin 2 gol ke gawang kita waktu main pertama 2-2 itu. Muhammad Marhun. Dan juga dengan Ali Madan. Itu yang lebih dalam. Kalau Said Bia kan lebih double pivot. Lebih ke dalam. Iya, lebih ke dalam. Ya, dengan Khalid Alzad. Itu akan lebih dalam. Tapi Ali Madan dan Marhun. Ya, Muhammad Jazim. Iya. Marhun ini kuat, boy. Dan dia punya eksekusi bola mati yang mengerikan. Dan Bagus. gol ke gawang Martin. Iya. Pertemuan pertama tuh oleh Marhun. Iya. 2-2 dia bikin kan dengan di menit terakhir 90+9 dia bikin. Jadi kalau Patrick Kluivert belajar memutar lagi video itu, hasil 2-2 kita di Bahrain, kelihatan sekali kok bisa bermain. Bagaimana mereka bermain dengan kita. Dan 90% yang ditampilkan oleh Dragan Talazic, pelatih dari Bahrain, itu bermain lawan Jepang kemarin. Saya yakin juga line up skemanya nggak berubah, Bang. Nggak berubah. Satu yang berubah, yang akan berubah nantinya, yaitu bek kanan mereka. Ya, Hamad Zamzam itu nggak akan bermain, dia kena hamstring kemarin lawan Jepang. Makanya di menit 82 dia ditarik keluar. Tapi masih ada Vincent Emmanuel yang bisa bermain. Nah, Vincent ini bermain laga pertama 2-2, bermain sisi kanan. Nah, Vincent kemarin cadangan, masuk di babak kedua ganti Hamad Zamzam. Ya, dia akan tampil lagi ketika Hamad hamstring nggak bisa bermain dan sudah terkonfirmasi bahwa Hamad tidak akan bermain. Ini bagus juga buat kita, tapi tidak boleh mengatakan bahwa ini sudah jaminan karena mereka masih punya Vincent Emmanuel di kanan yang bagus. Nah, nantinya dia akan berduel dengan Ragnar Oratmangun di posisi kiri. Itu akan head to head langsung. Rame karena kan mereka pakai sistem flat. Mereka pakai 4. Iya. Saya nggak tahu kita pakai 4 atau 3. Jadi 3. Kita belum tahu karena Hilgers tidak bermain ya. Iya. Saya pikir kalau dengan 3 oke. Kalau bermain nggak masalah. Ada Rido dan dengan Jai sebagai kapten. Tinggal Kevin Dix dorong dari kanan dan Verdong dari kiri kan. Itu kan akan jauh lebih bagus. Makanya ada 3 gelandang, itu yang saya bilang tadi. Kita lebih kuat dengan 3 gelandang. Hae, ada Pelupesi dan Ivar. Keseimbangan lini tengah kita dapatkan itu. Kuat, sulit balik Ali Madan kemudian dengan Marhun bisa masuk di sana atau Humaidan akan masuk, akan berat buat mereka. Kalau ada punya 3 ini. Bagus. Sehingga memberikan ruang juga bagi Tom Haye untuk bisa mengontrol bola dengan passing-passing dia kan. Iya. Itu kemarin yang dia nggak peroleh. Dia lawan kemarin nggak peroleh, dia nggak bisa. Karena dia harus kerja juga. Kerja itu. Di saat juga Nathan kan kurang begitu oke, jadi kerja keras bagi Haye. Padahal Haye bukan seorang tipe pekerja keras untuk box to box, bukan. Dia membagi bola, distribusi bola. Box to box itu ada di Ivar Jenner yang masuk di babak kedua kemarin. Menggantikan Nathan kan. Jadi Ivar harus dari pertama. Makanya Pelupesi perlu untuk mengontrol di sini. Artinya kehadiran Pelupesi itu untuk memutus serangan lawan sebelum masuk ke Jay. Ke dalam kalau kita main dengan 3. Nah, di posisi Pelupesi itulah yang paling krusial. Nah, dia bisa mengontrol Marhun, gelandang serang dari Bahrain. Karena Marhun ini bagus. Nah, Bung Ropan, evaluasi juga pasti juga dikatakan oleh Verdong bahwa kita mesti kuat menahan bola-bola set piece. Ya kan? Lawan Bahrain kita kena juga kan? Itu. Bola mati. Lawan Australia kita ada juga 2 kena juga dari bola-bola mati. Nah, posisi sekarang It says mungkin Rizky Ridho atau Hapner atau siapapun yang akan menjadi back di belakang untuk antisipasi bola-bola mati karena pasti Bahrain juga akan memanfaatkan itu karena mereka udah berhasil di 2 pertandingan pertama. Iya, dan kan mereka melihat hasil gol-gol dari Australia kemarin kan, ada 2 set piece itu dan pasti mereka akan memanfaatkan itu. Termasuk dengan gol terakhir di injury time lawan Indonesia. Ya dengan 2-2 itu. Tetapi ya kita tidak perlu juga khawatir ya. Tentunya pasti Kluivert atau tim asisten dia sudah belajar banyak memutar ulang di mana kesalahan-kesalahan kita menghadapi Australia dan juga termasuk pertandingan-pertandingan lainnya termasuk dengan melawan Bahrain 2-2 pasti sudah memutar lagi untuk misalnya. Tinggal sekarang soal skemanya bagaimana orang-orang yang tepat
di starting 11 itu yang kita menunggu. Moy. Siapa? Jangan lagi begitu kayak kemarin lawan Australia kita kaget dengan Iya. keadaan. Nathan masuk, Rafael Struijk masuk, ada sana kan. Termasuk dengan Marcelino. Mungkin saja pertandingan ini Marcelino masih bisa dimainkan lagi. Ya kalau bukan, Yakin? ya kan pasti ada salah satu. Kalau nggak Marcelino, Eliano Renders. Eliano. Dua itu yang akan menjadi siapa aja dari tergantung coach. Ya. Tapi kalau mau lebih enak ya bisa saja dengan Eliano. Sehingga dari sisi kanan kan dia bisa Ya. masuk dari flank gitu. Sementara karena di kiri sudah ada Ragnar untuk membantu Ole. Jadi saya pikir menarik untuk bisa melihat. Nah, Martin Paes kebobolan 5 gol Ya. kemarin ya. Saya pikir banyak di online media semua juga penggemar sepak bola mengatakan apa tidak ada salahnya kalau kita mencoba Emil. Ya, saya bilang karena seorang kiper yang kemudian kebobolan 5 gol kan pasti secara psikologis itu agak mengganggu juga dan dia kaget. Ini untuk pertama kali kebobolan. Oke, lawan Jepang juga kita kebobolan 4 kok. Main di GBK kan? Ya. Tapi ini kan 5, shock kita memang. Jadi kesempatan itu tidak ada salahnya. Wajar kalau Patrick Kluivert atau Alex Pastoor ini sekarang Alex Pastoor yang menentukan nih pasti pemainnya dia akan pilih 11 untuk dia setor ke Patrick Kluivert. Emil ada di sana. Karena saya lihat kemarin Emil diberikan latihan porsi bagus khusus untuk, saya pikir dia akan turun, akan coba. Bukan Martin Paes nggak bagus, tapi kan diistirahatkan dulu karena sempat mungkin ada shock juga dia kena dengan 5 gol itu. Bukan kesalahan Martin Paes juga, dia sudah berusaha sebaik mungkin kan. Tetapi karena pertahanan kita yang kelihatan longgar sekali dengan mengubah cara bermain, pertahanan terlalu tinggi itu yang membuat gelandang kita nggak maksimal juga. Kekuatan flank kita pasti dipelajari juga oleh Bahrain. Ya. Ada Kevin Dix, ada Verdong. Ya. Kalau bicara flank itu menjadi kekuatan kita kan. Pasti mereka belajar. Mereka juga tahu. Waktu main di Bahrain juga kita punya Verdong, punya Sandy Walsh waktu itu yang bermain. Ya. Karena sebelum dia Eliano ganti kan. Jadi mereka tahu dari dua sisi ini kan Indonesia sangat kuat bermain dari sisi flank. Dan mereka sudah merekam satu-satu. Apalagi pertandingan di Eredivisie kan yang melibatkan Verdong di sana dengan Nick Behen, Sandy ketika bermain di Liga Belgia dengan Mechelen. Semua mereka lihat itu satu-satu. Semua dianalisis dengan baik. Nah, termasuk dengan kita punya tim analisis yang bagus kan dibawa oleh Patrick Kluivert. Ada terapis bagus, analisis videonya. Apalagi yang kurang 3 asisten. Mestinya kita oke, tapi diberikan kesempatan karena kemarin kan baru debut itu yang tidak mengenakan, mungkin perlu beberapa pertandingan. Karena kasihan STY juga bilang kan kemarin bahwa Kluivert itu hanya singkat waktunya, tidak cukup banyak. Jadi dia secara rasional dia mendukung muka apa, dia bilang ini terlalu mepet, dia sulit bagi Kluivert, itu STY loh yang bilang. Termasuk mengantisipasi latihan menghadapi bola-bola mati. Bola-bola mati. Itu penting harus ini. Tapi ya saya yakin kalau anak-anak bisa bertarung, ini kondisi saat ini sama persis dengan kondisi ketika kita kalah lawan Jepang dan kita menghadapi Arab. Saudi. Karena sebelum lawan Jepang kan kita kalah lawan Cina. Jadi back to back itu kita kena di situ kan. Nah, lawan Arab itu adalah hidup mati. Kalau kita lawan Arab kalah, kita nggak mungkin seperti euforia seperti sekarang. Untuk berharap lawan Australia sudah nggak ada lagi. Harapan itu sudah hilang. Jadi nggak mungkin lagi Pelupesi akan datang, Emil Audero mungkin akan datang karena udah habis. Udah kalah. Tapi karena momentum itu kita dapat dengan mengalahkan Arab, sehingga asa untuk menuju ke babak selanjutnya masih terbuka. Terlepas kemarin kita kalah ya. Tapi kita pasti paling tidak masih bisa merebut posisi 3 dan posisi keempat untuk menuju putaran keempat nantinya pada Oktober yang akan datang. Target harus menang. Jika ingin punya nafas yang panjang, harus menang. Nggak boleh imbang. Sama juga kondisi yang sama dihadapi oleh Bahrain. Setelah kalah lawan Jepang mereka harus menang. Cuma mereka tandang saat ini. Kita diuntungkan dengan publik yang fanatik, militan, mendukung kita dan kedatangan 2 pemain baru itu. Bukan pemain baru, pemain yang kena hukuman kan. Yang kita bahas tadi, Ragnar dan juga dengan Justin. Lebih enak buat kita. Di saat Mads Hilgers pergi, ada Justin yang masuk atau Rido yang akan di dalam. Di saat kita kekurangan tusukan atau dari kiri, ada Ragnar yang masuk. Ini akan melegakan juga bagi Ole. Sehingga dia tidak akan bekerja keras. Satu lagi nih Bung Roman. Kita tahu kita menghadapi Bahrain. Kita punya pengalaman pemain Bahrain yang drama-dramanya pasti kadang-kadang biasa berlebihan. Betul. Ya kan, guling-guling. Apalagi kalau mereka lagi unggul. Ya kan, artinya kita nggak boleh kebobolan duluan karena kita akan menghadapi trik-trik dan akting-akting pemain Bahrain yang seperti kita lihat yang pertama. Betul. Saya juga takut nih Hapner terpancing. Itu harus benar-benar. Juga Kevin Dix terpancing. Gimana Bung? Iya, memang harus kita menjaga jangan sampai mereka unggul duluan.
Karena kondisi yang sama akan terjadi seperti ketika mereka tuan rumah kan, unggul duluan mereka banyak trik-trik yang mereka lakukan, tapi ketika kita membuat 1-1 dan 2-1, mereka terjatuh pun langsung berdiri, berlari terus, nggak pernah mereka bikin trik itu, karena mereka mengejar skor untuk Iya menyamakan iya, betul kedudukan betul betul. sampai di menit 90+9. Jadi kita bisa melihat pemain-pemain Bahrain itu bergerak. Makanya di sini belajar dari situ, di GBK nanti pada Selasa malam, jangan sampai mereka membobol lebih dulu. Maksudnya membobolkan gawang kita. Iya. Kita lebih dulu membuat gol, itu enak. Tenang buat kita dan membuat mereka bermain lebih terbuka. Itu kan memancing mereka untuk terbuka. Iya. Karena mereka ingin menang, ketika kita hajar dengan 1-0 lebih dulu, ya mereka pasti akan lebih terbuka. Nah di situ kesempatan buat kita juga untuk bisa menambah gol. Saya kira Iya. kalau kita bisa mendapatkan 2 gol misalnya di babak pertama, langsung selamat malam itu, selesai. Gitu. Di babak pertama ya. Iya. Karena bukan tidak mungkin akan gol demi gol kita akan dapat. Karena mereka Iya. kan emosi, terpancing, mau keluar semua. Dan boy satu, pemain-pemain rata-rata Bahrain itu sudah di atas 30 tahun. Ya. Ada 2 bek mereka tuh, Al Hayam 30 dan tahun ke Benadi, atas. ya, 3. Amin Benadi. Itu sudah 34 sama 32. Jadi ini bisa ditarik keluar, bisa dibawa lari terus oleh Ragnar dan juga oleh Dan Romani. itu dibuktikan Ragnar pada Iya. pada pertandingan pertama kan. Iya. Dia mampu untuk membuka, menarik bek-bek tengah Iya, mereka. harus diajak mereka berlari terus. Itu pasti teler mereka kalau sepanjang 60 menit 70 menit dibawa lari terus. Ya. Dari keluar kotak penalti tidak akan mampu menghadapi, karena kita masih muda-muda, Ole masih muda, Iya. Ragnar juga masih jauh lebih muda dari 2 bek itu. Jadi kita menguntungkan ya. Karena hanya ada beberapa pemain mereka yang muda masih 21, 2 wing Kulasi yang berada di Iya. bek kanan, bek kiri itu masih 21 Kulasi ya, pemain mereka, jadi sama yang di kanan Zamzam. Iya, Bung mereka pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Satu center power mereka yaitu Mahdi Abdul Mahdi Abdul Jabbar Jabbar. Hasan. Iya. Udah 30 lebih juga. 30 lebih. Tapi Mahdi. pengalaman, Bung. Iya. Ini apa yang harus diantisipasi pemain ini? Karena dia punya kecepatan, dia punya feeling gol yang bagus sekali. Dia tidak akan mendapat Kan bola. ruang banyak. Itu saya bilang, di tengah kita harus kuat. Jangan sampai seperti lawan Australia. Kita gagal menghentikan Jack Irvine sama Aiden O'Neil. Iya. Sehingga itu di depan kan Nissan Velupelai main bagus, Adam Taggart oke bermain. Itu enak mereka. Makanya kita harus belajar dari situ. Harus ada yang menghentikan Ali Madan dan Marhun. Jasi Marhun. 2 itu. Nah, ketika mereka dipersempit ruang mereka, bola-bola kan susah untuk naik ke depan. Ya, kepada Mahdi Abdul Jabbar. Ya. Itu ada di Ivar Jenner bersama dengan Pelupesi. Satu lagi, Bung. Melihat tendangan bebas Marhun yang luar biasa dari keluar kotak penalti. Artinya, memang kita harus hindari, Bung, melakukan pelanggaran, ya, betul. Iya. Tapi kalau memang terpaksa ya, yang penting jangan di dalam kotak. Oh iya, Jangan di dalam kotak. Iya, Iya. itu bahaya. Di luar kotak Harus di pun luar kotak tapi berbahaya terbukti memang. Marhun bisa melakukannya, Betul. Bung. Cuma kalau dalam posisi dia membuat gol ya apa boleh buat kan? Karena Marhum melakukannya tidaknya sekali, Bung, yang masuk. Ya. Ada 2-3 kali di pertandingan pertama. Ya. Tendangan bebas. Semuanya berbahaya, Bung. Betul, karena mereka punya Marhun ini memang ahli dalam hal bola-bola mati, boy. Tapi apapun itu dia tidak akan banyak berbuat ya kalau kita mempersempit gerakan dia. Tergantung Kira-kira dari siapa yang akan mengawasi atau man to man marking atau bergantian untuk mengawasi pergerakan Marhum? kalau Pelupesi itu akan lebih dalam bermain. Ya. Menghentikan. Yang bisa menghentikan Marhun dulu itu adalah pemain yang lebih muda yaitu Ivar Jenner. Dia cocok karena memang spesialis Ivar Jenner perebut bola. Dia memang khusus untuk merebut bola selama ini atau box to box. Nah, ketika Marhun dikawal, tentunya bagi Pelupesi tinggal mengontrol kemana Ali Madan itu bergerak. Dia bisa mengontrol di situ untuk marking. Jadi lebih enak. Bisa bergantian juga dengan Tom Haye kan. Walaupun Tom Haye pembagi bola tapi melihat keadaan bisa mengambil. Karena menurut saya 2 pemain paling berbahaya itu. Karena mereka pemasok bola ke depan. Walaupun ada Mehdi Humaidan tapi saya pikir 2 itu harus dikunci. Nah, itu yang tergambar bahwa mereka itu Marhun tuh Jack Irvine-nya Australia. Apa itu Jack Irvine-nya Bahrain. Ya. Gitu. Bagus dan Jack Irvine bikin 2 gol kemarin, boy. Nah, itu model-model Marhun seperti itu. Nah, kalau Australia punya Jaden O'Neil, ada di Bahrain tuh ada Ali Madan. Jadi memang berbahaya 2 ini. Tapi percayalah, Mahdi Abdul Jabbar di depan tidak akan banyak berbuat karena dia pasti akan dikontrol oleh Jai Isyas bergantian dengan Rido mungkin atau dengan Hafner ya. Dan asal di tengah itu bisa diblok dulu. Dia tidak masuk. Saya yakin tuh. Posisi di klasmen kita sekarang ada di posisi keempat, Ibu. Ya.
kekalahan Bahrain 2-0 lawan Jepang kemarin itu agak menguntungkan kita. Menguntungkan, ya. Bagaimana secara komposisi, secara Jadi ada dua keuntungan buat kita ya. Jepang menang melawan Bahrain 2-0, kemudian Korea menang 1-0 lawan Cina yang membuat Bahrain dan Cina itu tidak bisa melonjak naik lewat kita. Kita tertahan di 4 dan Cina di belakang. Paling juru kunci. Bahrain nomor 5. Kita dengan Bahrain sebenarnya sama. Minnya 7. Cuma kita unggul dalam selisih memasukkan gol lebih baik. Kita memasukkan 7, kemasukan 14, min 7. Bahrain memasukkan 5, kemasukan 12. Yang dihitung memasukkannya, sama-sama min 7. Ya. Jadi kita lebih unggul dari mereka dari sana. Jadi makanya pertandingan ini sangat menentukan. Dua-dua bukan cuma kita, Bahrain juga sangat menentukan. Tapi ada skenario gila di sini menurut saya yang bisa terjadi. Gimana tuh? Seandainya ya kita menang 3 kali, menang melawan Bahrain, menang melawan Cina, dan kita menang lawan Jepang, sulit lah kalau bicara lawan Jepang. Tapi Jepang udah lolos kan? Misalnya itu terjadi, Jepang lebih suka memilih kita, kemudian Jepang menahan Australia dan Australia bermain imbang dengan Arab, kita lolos langsung. Walaupun itu kecil ya Bung. Kecil karena orang bisa memikirkan lawan Jepang mana bisa menang. Ya. Tapi kan Jepang sudah aman, sudah nggak ada perlu. Ya. Kalau Jepang memang memilih, kemudian hubungan kita lebih baik, kita punya pelatih tim sepak bola putri Moji dari Jepang yang sangat berpengalaman, pernah membawa tim putri Jepang itu juara dunia. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan posisi itu ya. Karena kalau Australia terganjal atau ke Cina, dia draw sama Cina, dia kan mau ke Cina nih. Di saat kita bermain lawan Bahrain, Australia ke Cina, dia draw, menguntungkan buat kita asal kita menang melawan Bahrain. Cina datang ke kita gasak Cina. Ya kan? Kemudian Jepang nantinya kan ada mau berangkat mau main di Sydney atau di mana lawan Australia, ditahan sama Jepang. Apalagi kalau Jepang menang, lebih bagus. Jadi kita berharap itu draw boy. Kita menang-menang. Jadi total poin kita itu 15. Oke. Artinya 2 pertandingan di depan melawan Bahrain dan Cina harus menang. Itu udah pasti lolos ke putaran keempat. Paling tidak. Kalau nggak urutan ketiga, Skenario urutan keempat, skenario kedua itu. Oke. Kita kan yang paling realistis kan itu. Bicara. Sekarang setelah kita kalah sama dari Australia, yang realistis yang itu. Yang itu realistis. Paling tidak untuk posisi keempat kita ambil. Gitu. Oke Bung Ropan. Ya. Berarti kita tunggu laga hari Selasa malam ya. Ya. Kita berharap siapa yang cetak gol nih Bung? Dari kita nih siapa nih yang Bung Ropan? Hanya ada dua feeling. Oleh udah pasti dong. Oleh, kedua Ragnar yang bisa membuat gol. 2 itu aja. Dan 2 itu akan bermain besok. Dua-duanya akan bermain. Akan fighting. Dalam kondisi yang bugar. Oke, buat semua Sama-sama. penggemar sepak bola yang sudah pegang tiket, ya. Datang. Betul. Ya kan? Pasti Kita lah. buat suasana seperti kita melawan Arab Saudi. Nah, Ingat, Bung? betul. Semua Ada koreonya kan. Wah, atmosfer mantap itu atmosfer. dahsyat banget. Iya. Sehingga Jay Iser dan kawan-kawan Terlejut semangat. dan clean sheet, Bung, kita lawan Oh iya, Arab nggak Saudi. gampang. Arab Saudi kalahin Argentina, Messi nggak berkutik Iya. di Piala Dunia. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan ketika kita kalahin lawan mereka. Iya. Mana bisa? Ya kan? Sip lah kalau gitu. Tinggal sekarang bagaimana Kluivert, Pastor dan Lansat ini menentukan Iya. 11 pemain pertama. Starting line up itu yang Jangan buat kita kaget ya. bisa. Kaget lagi kayak kemarin kan, terkaget-kaget lagi. Waduh, ini main. Oke. Waduh. Gitu. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Kita nanti ketemu di Senayan aja ya. Siap. Baik. Terima kasih semua buat netizen sepak bola. Kita doakan, kita dukung timnas menang lawan Bahrain. Amin. Sampai jumpa.